shalom semuanya, shalom. Saya mau siapa untuk jemaat Tuhan, kita semua shalom. Shalom. Saya mau siapa yang ikut ibadah online, shalom. Ini adalah momentum yang sangat luar biasa. Tuhan sudah mati untuk kita. Ada Paskah, ada kemenangan yang Tuhan Yesus berikan untuk kita, amin. Sehingga kita dapat bisa melakukan ibadah pada kesempatan siang hari ini. Mari kita bersatu teduh sejenak kepada Tuhan. Biar hadirat Tuhan terus nyata. Kuasa Tuhan terus ajaib untuk gereja Tuhan di tempat ini. Yes Church Bogor KFG. Saya undang gembala untuk maju ke depan. Jiwaku haus merindukan Elohim, kepada Elohim yang hidup. Bila mana aku datang di hadapan Elohim, air mataku telah menjadi makanan siang dan malam, sementara mereka berkata kepadaku sepanjang hari, di manakah Elohimmu? Aku mau mengingat hal-hal itu, dan aku mau mencurahkan jiwaku di dalam. Karena aku telah lewat di antara orang banyak, aku telah mendahului mereka ke bait Elohim dengan suara sorak-sorai dan syukur keramaian orang-orang yang merayakan pesta. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengerang dalam diriku? Berharaplah, sebab aku mau berharap kepada Elohim senantiasa, menyanjung Dia, karena Dialah keselamatanku sampai selama-lamanya. Amin. Engkaulah harapan kami Tuhan. Engkaulah lebih daripada pemenang, dan Engkau memberikan kemenangan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur dan senantiasa mau bersyukur kepadamu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya, masih dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk memuji menyembah Engkau di dalam roda kebenaran. Ini adalah hari yang spesial untuk anak-anak Tuhan di tempat ini, untuk memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Karena Yesus Kristus yang kami tinggikan, yang sudah mati 2000 tahun yang lalu untuk kami menikmati hari Paskah di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, mari kita agungkan Dia. Angkat suaramu, agungkan Yesus. Angkat suaramu, katakan Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulia sembah Raja, mulia sembah Raja, mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, agung kerajaannya dari surga, datang untuk selalu umatnya. Mulia sembah Raja,
mulia. Sembah Raja kami, pelayanan kami, sebab Engkau Yesus yang terutama, sebab Engkau Elohim yang memberikan kekuatan baru untuk kami. Biarlah momentum kebangkitan kematian Engkau di hari Paskah ini memberikan kekuatan yang baru untuk kami, Tuhan. Yesus, dipuji dan ditinggikan namamu, Yesus. Oh, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Di Raja dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Haleluya, Yesus, sembah Dia, sembah Elohim dekati Dia Bapa. Yesus, kami bangga punya Engkau. Oh, Yesus Tuhan, Yesus yang hidup, Bapa yang berkuasa untuk hidup kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekira karabasyade, Yesus, angkat suara penyembahanmu kepada Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Yesus, Yesus, oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Dalam hadirat Tuhan, naikkan doa-doa, naikkan doa-doamu. Ini adalah momentum yang tepat untuk kita berdoa kepada Tuhan. Ada tirai yang terbuka, ada tirai yang terbuka untuk menebus dosa-dosa kita. Sikira karabarabarabarabarabus, sikira karab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 . Yesus,
Kami bangga punya Engkau Tuhan. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal bagi Yesus. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya. Kami bangga punya Engkau Tuhan Yesus. Ini pujian dan penyembahan kami kepada Engkau. Kami mau bersorak lebih lagi, amin. Kami mau bersorak buat nama Tuhan. Kami mau terima Engkau sudah mati untuk kami Tuhan. Biarlah hari Paskah momentum ini menjadi kekuatan yang baru untuk kehidupan kami. Beri salam kiri kananmu. Katakan, kita semua adalah umat yang ditebus. Katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Kami mau berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun, kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan berlari sampai tujuan,
berlari sampai tujuan. Kami mau mendapatkan mahkota itu Tuhan. Mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Tadi kita sudah memberikan salam kiri kanan kita berikan senyum yang indah untuk kiri kanan kita. Haleluya. Ada Tuhan yang memberikan kemenangan, amin. Senyum-senyum kita di pagi hari ini adalah momentum untuk kebanggaan bagi Tuhan kita. Saya dan saudara ingin berlari sampai tujuan, amin. Saya dan saudara ingin menerima mujizat Tuhan, amin. Kita mau berlari sampai tujuan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Haleluya. Untuk kami bawa Di setiap langkah, kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat. Yo, sekali kita melompat buat Tuhan kita, amin. 1, 2, 3. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di tempat ini ada mujizat bagi kita semua, amin. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Pegang hati kita, di sini ada mujizat. Di sini pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Haleluya, kita terima Paskah di tempat ini. Kalau kita sudah terima Paskah di tempat ini, kita mau lebih lagi bersorak buat Tuhan kita, amin. Jangan malu joget-joget, gak apa-apa. Kalau keringetan, ada tisu. Yuk, mulai kita bergoyang buat Tuhan kita, amin. Oh. Sungguhlah hidupku telah ditebus, sungguh hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milik-Mu lagi, amin. Tuhan mau lakukan, Apa yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang. semua ku relakan. Lambaikan tangan saudara, katakan suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yesus adalah kekasih jiwa kami. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbit sampai terbenamnya, Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama dengan gendang dan kecapi. Dengan gendang ku puji, ku
puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus sayang disayang. Sayang, sayang, disayang. Amin. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang, sayang. Kami mau disayang Kau Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Lambaikan tangan kita, katakan glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 Haleluya, glory, glory. kalau kita disayang Tuhan, mari muka kita bergirang buat Tuhan kita. Amin. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, Tuhan dengar panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Tunjuk kiri kananmu. Dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia, sekali lagi, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Kiri kananmu tunjuk. Yang online, ayo kita bergoyang buat Tuhan kita. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Ini kami Tuhan, kami terima pasca itu. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Sekali lagi, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Kiri kananmu tunjuk. Amin. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia dengan iman katakan ku jawab ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Di saat kita mendengar dan menjawab Tuhan, ada kemenangan di tempat ini. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang Dalam peperangan ku menang atas segala setan. haleluya. Ku menang bersama Amin. Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Lambaikan tangan kita, katakan haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia hidup. Dia naik. Ada Roh Kudus turun di tempat ini. Ku menang. Haleluya. Ku menang. Di dalam peperangan Ku menang. atas segala setan. Haleluya. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia hidup. Haleluya. Dia naik. Roh dengan semangatnya sekali lagi ya. Ku menang. Ini kami umat yang pemenang Tuhan Yesus. Ada umat pemenang bersorak-sorai di tempat ini. Atas segala setan. Haleluya. Kita tos kita katakan haleluya dia. Haleluya. Haleluya. Dia hidup. Haleluya. Dia naik. Roh haleluya. Dia bangkit sekali lagi dengan semangat. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia hidup. Dia naik ke surga untuk mencurahkan apa? Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus. Haleluya. Kami terima akan pasca itu Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Di mana 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus,
Yesus hadir di tempat ini. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, kita akan nonton ya, kita akan menonton film. Saya udah jadi ngos-ngosan ini. Tetapi Pak, luar biasa. Kita akan saksikan film. Kurang lebih durasinya 10-15 menit. Habis itu kita akan menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Silakan multimedia untuk 5 menit Bapak Ibu Saudara sekalian. 어디 아빠의 그만 베스라니 אמר לנה אין אנט משיחה בר ולחכי איך הוא הענה סמברנה שתהיה בהם חיים זה פעם נשאר שלה أنت ملك يهودايا Veni meum non est ehuc mundo et natus sum testimonium veritati per ebeam omnes qui veritatem audiunt vocem meam audiunt وأنا أمريكو تهبون بأهلكم تلوم ردافيكم نردهم تهبون أهابيلكم أتعبدنا يدك
Sangat luar biasa durasi film yang kita lihat, walaupun hanya beberapa menit, pasti pribadi kita mendapatkan makna. Amin. Ada Roh Kudus, ada tirai yang terbelah. Itulah detik-detik Tuhan Yesus memberikan kemenangan untuk kami, Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Ada pengorbanan-Mu yang sempurna untuk kami. Kami tidak mau melihat masa lalu kami, Tuhan Yesus. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami ya Bapa. Tapi saat ini kami ingin menang bersama-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin menang dan bangkit bersama-Mu Tuhan. Biarlah arti Paskah itu menjadi kekuatan yang baru untuk kehidupan kami ya Pak. Fokus kami hanya kepada Engkau yang memberikan anugerah yang besar Tuhan. Dan kami mau menikmati akan firman-Mu, perjamuan yang kudus Tuhan. Di saat kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami sudah menyaksikan film yang berdurasi yang sangat singkat. Ada makna, ada momentum. Kami mau hidup di dalam anugerah-Mu Tuhan. Biar si worshiper, musik menyanyikan pujian ini. Kita berdoa kepada Tuhan, jangan kau jemu-jemu untuk berdoa. Ya Bapa, ya Ab, Kau berkati kami ruangan ini, yang mengikuti ibadah online juga Tuhan Yesus. Biar Alkitab itu, Bible itu bukan menjadi dongeng, bukan menjadi cerita, tetapi Bible itu menjadi kekuatan yang baru untuk kehidupan kami menata hari demi hari Tuhan. Yesus, kami gak sanggup, tapi kami sanggup melalui Roh Kudus-Mu ya Allah. Ada kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Jemaat Tuhan, saya untuk bangkit berdiri, angkat pujian ini sebagai pengantar akan firman Tuhan. Terima kasih yang terbaik, terima kasih sekira kabababasyan, sekira baba Yesus, pedulikan kami, pedulikan kami Tuhan. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib, kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati, Kau telah mati gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah untuk hidup yang percaya. Ada darah yang tercurah. Yesus, kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan
Permohonanmu sempurna. Saya terus mengajak kita berdoa. Ambil bagian dalam doa. Ada kasih Tuhan, pulihkan kami. Tirai saja bisa terbelah dua Tuhan. Bukit Golgota bisa terbelah dua untuk Engkau menebus dosa kami. Dengan iman kami Tuhan, kami terus berdoa di tempat ini. Ada kasih-Mu, ada darah-Mu, ada tubuh-Mu yang menyucikan kami, yang membebaskan kami dari segala belenggu-belenggu dosa ya Bapa. Pedulikan kami Tuhan, pedulikan kami Bapa, pedulikan kami Yesus Kristus. Yesus, kasih-Mu memulihkan hidupku, sekira membangkitkan rohku, Yesus, tercurah bagiku. kami mau menikmati firman-Mu. Kasih-Mu, Kasih-Mu memulihkan hidupku. oh sadar. Kuasa-Mu membangkitkan Terima rohku. Praise the Darah-Mu Lord. tak tercurah bagiku. Ungkapan cinta kami kepada Engkau, ungkapan cinta kami sebagai anak Tuhan, untuk mengangkat pujian ini lebih lagi. Kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Biar kasih-Mu yang melingkupi kami Tuhan, biar firman-Mu yang akan ditaburkan di tempat ini menjadi perubahan yang besar untuk kami, baik yang ibadah online, onsite, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus, memberkati gembala kami yang akan membawakan firman-Mu. Kami mau fokus pada tujuan kami. Haleluya, ada oleh kuasa darah-Mu yang kudus yang menyucikan kami, memulihkan kami. Oh Yesus, kami siap menerima firman-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus. kuasa Darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Dengan kasih dan kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Segenap hati katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku,
kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa Bapa, kami mau menangkap firman. Hati kami sangat terbuka dengan kebenaran firman. Kami sangat mau diberkati oleh Engkau 2 kali lipat, Tuhan. Bahkan berlipat kali ganda, Tuhan. Kami siap, Tuhan. Kami mau menjadi tanah hati kami yang subur, Tuhan. Yang Kau berkati berlimpah-limpah, Bapa. Urapi setiap kami. Bungkus kami dengan darah Yesus. Dewan musyawarah-Mu, urapi hamba-Mu, sampaikan suara-Mu, Roh Kudus. Hamba-Mu hanya suara-Mu, hamba-Mu hanya mic-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Iya, hari ini kita berbicara tentang tirai yang terbelah. Nah, sebelum saya menyampaikan maknanya, kenapa tirai itu terbelah? Saya ingin kita mengerti tentang perjalanan. Ya, karena itu menyangkut tentang sebuah tabernakel. Ya, yuk mari kita mulai masuk. Ya, tabernakel. Ya. Ayo, mohon mulai. Ya. Nah, terbelahnya itu dari atas ke bawah. Kenapa kok dari atas ke bawah? Ya, ayo. Next, ayo. Nah, saya mau terangkan, tabernakel itu seperti ini. Ya. Di luar ini halaman. Halaman ini ada 4 pintu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4. Tetap ada 4 Injil. Ya, ada 4 pintu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, nah, kemudian masuk ini disebut ruangan suci. Di ruangan suci ini ada yang namanya ini Hanukah, pelita ini Hanukah, dan ini meja sajian. Nah, Hanukah ini ya, nah, ada 2 macam tipe, ada yang 7, ada yang 9. Ya, nanti saya terangkan urapannya itu berbeda. Yang 7 urapannya itu apa, yang 9 itu urapannya apa. Nah, di sini ada meja sajian. Meja sajian ini adalah masing-masing roti ini, roti bundar ini jumlahnya 6 susun. Ya, 6 susun, jadi 12 susun. 6, 6. Nah, itu di mana? Ya, di sini ada yang namanya mezbah cupah. Ya, ini pertama hanya di ruangan suci ya. Nah, tapi kenapa kok bisa nanti masuk ke dalam ruangan maha suci? Nah, ya. Nah, ada sesuatu pergeseran yang terjadi. Ini ruangan maha suci. Ya, ayo next. Ya, karena kok saya terangkan ini pengajaran nanti ini. Nah, saya mengajak kita membuka Ibrani 9. Iya. Ayat 1. Ya, saya minta Ibu Gembala bacakan. Ayat 1 sampai 10 dulu. Sedangkan di belakang
Cukup sampai di sini dulu. Ya. Jadi jelas di sini dikatakan dalam perjanjian lama, ya, dalam perjanjian lama itu tabut mezbah bakaran ini di luar ruangan mahasuci, ya, nah, di ruangan mahasuci. Tabut ini bagaimana bisa masuk ke sini? Yang bawa siapa? Yang bawa adalah Yesus Kristus. Nanti saya sampaikan apa maknanya. Kenapa mezbah dupa ini kok dibawa masuk ke dalam ruangan mahasuci? Karena tadi kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ketiga dan keempat, ya, nah, mezbah dupa bakaran itu masuk ke dalam ruangan mahasuci, dibalik tirai. Nah, karena ini ada tirai, ini tirai, ya, dipisahkan dengan tirai. Yang bisa masuk ke sini hanya imam besar. Ya, ada tirai. Nah, tirai ini, nah, ya, di sini ada 4 tanduk. Nanti saya sampaikan apa arti 4 tanduk ini. Ya, nah, ini oke, ayo next. Yuk next. Next dulu. Lagi next. Ya, ya. Next. Lagi. Ya. Bagaimana tabernakel dalam tubuh manusia? Nah, ini penting. Ya, nah, di sini di sebelah kanan kita yang saya sebut tadi Hanukah. Ada yang 7, ada yang 9. Pengurapan, ada satu pengurapan yang berbeda. Kalau kita dipanggil, dipilih, pertama dipanggil, dipilih, ditentukan, dikhususkan. Ketika kita dipanggil, itu sebelah sebelah kanan kita ini ada 7 kemampuan, 7 talenta manusia. Ya. Maka manusia itu mempunyai hidup untuk bisa bertanggung jawab. Ada 7 kemampuan yang Tuhan berikan kepada manusia. Bicara tentang 7 pelita ini. Nah, jadi ada 7 yang Tuhan berikan modal kepada manusia untuk bisa hidup di dalam dunia ini. Ya, kepandaian, kemampuan, hikmat, semuanya Tuhan berikan. Dipanggil, setelah dipanggil, dipilih. Nah, dipilih, masih pengurapannya itu masih 7, talentanya masih 7. Ya, nah, setelah dipilih, ditetapkan maka dia menerima 9. Kalau kita orang Tenglang itu kan yang paling kita suka adalah angka 9. 9 itu bicara tentang Hanukah, berkat anugerah yang tidak pernah habis. Ini yang harus Bapak Ibu tangkap. Anointing ini, pengurapan ini harus ditangkap. Ya. Karena ada satu perjalanan prosesi yang dilakukan. Karena sampai sekarang ini yang harus kita mengerti, harus kita terima, yang harus kita lakukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tabut perjanjian ini. Nah, ini bicara pembakaran adalah pengakuan dosa, bertobat, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dibakar semua dosanya. Tidak hidup dalam dosa lagi, kemudian masuk baptisan. Ini dilakukan di luar tabernakel. Maka Tuhan Yesus Kristus disalibkan di luar Yerusalem. Di Bukit Tengkorak, di Bukit Golgota. Ya, pahamin ini. Bukan di dalam Yerusalem, di luar Yerusalem. Tapi darah Yesus itu, darahnya sendiri itu, karena sebelumnya ada darah domba dingin. Nah, ketika imam, raja, nabi, kaum awam, itu ketika korban lembu itu dibagi 2. Dipotong dibagi 2, di sisi kanan dan di sisi kiri. Itu umat Tuhan melewatin domba yang dikorbankan itu. Lembu yang dikorban, lewat tengah-tengahnya. Itu penebusan dosa dalam perjanjian lama. Tetapi itu tidak bisa dibawa masuk ke dalam tabut perjanjian. Nah,
Ya, nah, kenapa kok kita sering kali Roh Kudus ada di mana? Di sini. Karena memang di sini Roh Kudus ini. Ya, nanti ini ada maknanya semuanya. Ya, di sini ada roti sajian. Nah, di sebelah kiri kita ada usus 12 jari namanya. Ada 12 usus kecil. Itu ada 12 jari, ada 12 susunan yang kemana-mana. Nah, Tuhan Yesus mempunyai murid 12 murid. 12 rasul. Bukan 13 rasul, hanya 12 rasul. Ya. Pengganti Yudas itu adalah Rasul Paulus. Rasulnya Yesus hanya 12. Ya. Karena dalam perjanjian lama ya, ada 12 nabi yang dikenan Tuhan. Dalam perjanjian baru ada 12 rasul yang dikenan Tuhan. Dalam perjanjian lama juga ada 12 raja yang Tuhan pilih. Ya. Kalau belajar tabernakel panjang. Ya, ada 12 rasul, ada 12 nabi, ada 12 imam, ada 12 raja. Jumlahnya 12 semuanya. Ya, maka itu usus kita adalah 12 jari. Itu fakta. Jadi Tuhan merancang kita ini sempurna. Dan itu ada maknanya semuanya. Ya, makanya ini disusun 66, 12 jumlahnya. Nah. Dengan kemampuan meja roti sajian dan pelita ini, manusia dikehendaki menjadi penyembah. Mezbah dupa ini bicara Mezbah dupa ini bicara tentang penyembahan yang tiada putus-putusnya. Nah, Tuhan Yesus mempersembahkan menjadi penyembah. Mempersembahkan penyembahan Tuhan kepada Bapa. Penyembahan Elohim kepada Yahweh. Itu contoh. Maka kita harus menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh dan kebenaran. Sehingga berkat itu bisa berkelimpahan. Ya, setiap kita tentunya mau diberkati berkelimpahan 2 kali lipat. Tapi ayo sayang kita lakukan, kita hormati, kita hargai anugerah ini menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Karena ketika di sini masuk ini itu tidak boleh mengeluh, tidak boleh menggerutu, nggak boleh iri, nggak boleh dengki, nggak boleh sakit hati, nggak boleh minder, nggak boleh marah, nggak boleh gengsi, nggak boleh emosi. Banyak hal. Karena kalau kita sudah dikasih ini 7, ini 12, itu modal. Ketika kita disuruh menjadi penyembah, gini. Nah, siapa yang tidak pernah nangis sampai sesenggukan? Ketika kita sedih, kecewa, kesel, yang nangisnya sampai sesenggukan. Atau dipukul oleh orang tuanya yang nangisnya sampai sesenggukan. Yang tidak pernah ngalami siapa? Tolong angkat tangan. Berarti semua pernah ngalamin ya. Nangis sampai sesenggukan ya. Di sini rasanya gimana? Di ulu hati gimana rasanya? Nah, Tuhan mau menyembah. Tuhan mau kita menyembah, mencintai seperti itu. Karena Tuhan mencintai kita dengan luapan hatinya yang luar biasa. Dia mencintai kita di atas segalanya. Karena Tuhan ingin setiap kita mengalami blessing Eden. Kembali berkat kepada Eden. Kepada Taman Eden. Kembali kepada Firdaus. Ini. Kalau kita melakukan penyembahan di dalam roh dan kebenaran ini, mezbah dupa yang tidak pernah berhenti.
Sending glory dilakukan. Terus menyembah. Maka yang 7 ini jadi 9. Tuhan bukan hanya memberikan 7 kemampuan, tetapi 9 berkat yang tidak pernah putus. Dari orang tua ke anak, ke cucu, ke cicit, dan seterusnya. Berkat 7 turunan itu tidak pernah berhenti. Jangan ngomong tidak pernah habis ya, tidak pernah berhenti. Dari generasi ke generasi. Dan kita orang tua berhak mengajarkan anak kita, sampaikan Injil anugerah itu dari keturunan kepada keturunan yang tidak boleh berhenti. Ya, nah, kami menjalani ini. Saya bukakan dikit rahasia blessing, rahasia berkat, Bapak Ibu. Ya, nah, karena ketika sudah di sini tadi, intinya jangan pernah mengeluh, jangan pernah menggerutu, jangan pernah iri dengan orang lain. Orang lain mau diberkati bagaimana? Itu terserah Tuhan sama orang itu. Jangan menginginkan berkat orang lain. Ambil berkat Tuhan kepada pribadi, lepas pribadi masing-masing. Karena Tuhan mau menjadikan yang 7 ini jadi 9. Yang 12 ini jadi 24. Di Wahyu itu ada 24 tua-tua yang melemparkan mahkotanya. Udah masuk pengajaran itu panjang. Ada 24 tua-tua yang melemparkan mahkota. Berbicara, kudus, kuduslah engkau Tuhan semesta alam. Adil-adillah segala perbuatanmu. Benar-benarlah segala jalanmu. Kenapa? Hanya orang yang tidak iri. Hanya orang yang tidak cemburu. Hanya orang yang mengucap syukur. Hanya orang yang mengasihi itu cinta dan Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Hanya orang yang tidak menginginkan hak sesamanya, Tuhan berkati. Bapak Ibu. Ketika memahami ini, ya, Mezbah Dupa ini tadi dikatakan, ya, masuk ke dalam ruangan maha suci. Ketika penyembahan itu dinaikkan di dalam roh dan kebenaran. Nah, kerup ini, ya, ini bicara tentang tabut Tuhan itu malaikatnya kiri kanan. Ada berapa sayap, Bapak Ibu? Ada 2 malaikat, masing-masing malaikatnya itu sayapnya 6. Karena malaikat itu malaikat khusus, malaikat serafim. Nah, di bawah komandonya malaikat Mikael. Yang khusus untuk menjaga blessing. Menjaga Taman Eden. Ya. Hanya manusia yang melekat sama Tuhan bisa mengalami berkatnya Taman Eden. Sayap yang pertama dipakai untuk menutupi wajahnya. 2 sayap menutupi wajahnya begini. 2 sayap itu untuk terbang. Yang sayap bawah itu untuk menutupin kakinya. Malaikat serafim ini. Bukan sembarangan malaikat. Ya. Nah. Karena di dalam tabut ini isinya apa, Bapak Ibu? Mana bicara berkat yang tidak pernah habisnya. Tapi ambil secukupnya. Tuhan katakan, ada tongkat Harun, ada tongkat kepemimpinan. Tongkat itu berbunga. Keluarga yang diberkatin, yang berbunga-bunga selalu. Memimpin, seorang imam harus memimpin dengan bunga, dengan cinta kasih. Wanita paling suka dikasih bunga. Bunga apa, Bu? Bunga deposito.
Ya, bunga bang. Bapak Ibu. Nah. Terus ada 10 perintah hukum Tuhan. Kasihlah Tuhan Bapamu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu. Ini. Kalau ketika mengalami ini, ya, nah, Shekinah glory ini terjadi, 2 hal ini kita lakukan. Kita masuk kepada Shekinah glory. Shekinah glory bicara tentang berkat yang tidak pernah habis. Berarti tangan, ya, tangan kanan kita, tangan kiri kita seimbang menyembah Tuhan. Suami istri menyembah Tuhan. Seperti mana? Seperti tabut ini, malaikat ini. Bapak Ibu. Bukan salah satu, kamu aja nyembah Tuhan. Tidak bisa Bapak Ibu. Berdua suami istri harus seimbang sama-sama menyembah Tuhan. Kamu kan imam, kamu kan suami, kamu aja yang nyembah Tuhan. Ya. Saya kan banyak kesibukan. Tidak bisa Bapak Ibu. Harus dilakukan berdua. Ya. Nah. Shining glory. Shekinah glory yang tidak pernah habisnya. Bawa ini masuk ke sini. Yang kita tidak bisa bawa. Sudah dibawa oleh Tuhan Yesus. Maka disebut di balik tirai. Itu ada mezbah dupa. Dan tabel perjanjian lama. Perjanjian lama, mezbah dupanya masih di ruangan suci. Belum masuk ke ruangan maha suci. Yang bawa Tuhan Yesus dibawa ke dalam ruangan maha suci. Bapak Ibu. Ya, saya ngomong sepintas ini. Nanti akan saya berikan pengajaran yang dalam ini. Oke, nah. Kembali lagi. Gimana nih? Enggak. Atas lagi. Atas lagi. Oh, ini kan ke bawah. Naik. Ya, saya tidak terangkan ini. Ini bisa 2 jam lagi sendiri saya ngajar ini. Ya, naik, ya. Nah, ketika tabut ini terbelah, di mana peristiwa ini terbelahnya? Ya, nah, pada waktu Yesus disalib ini Tuhan Yesus, darahnya itu menetes masuk ke sini, ke bawah. Di bawahnya itu ada disebut Bukit Tengkorak. Di bawah di goa itu ada yang namanya tadi tabut perjanjian itu. Ya, tabut perjanjian itu di sana. Di Bukit Tengkorak itu. Ya, sudah ditemukan. Ya, banyak selama ini ditutup oleh Tuhan. Orang mencari tabut perjanjian. Padahal tabut perjanjian itu di bawahnya Bukit Tengkorak. Ya, karena kalau Tuhan izinkan, Tuhan memberkati kita semuanya, ya kita sama-sama bisa ke sana, ya. Saya mau minta kepada tempat-tempat yang asli. Karena sebagian ada tempat-tempat yang duplikatnya saja. Bukit Tengkoraknya duplikat. Ya, kubur Yesusnya duplikat, banyak yang duplikat. Bapak Ibu di sana itu. Nah, ketika darah ini menetes sampai ke bawah. Oke, yuk kembali ini bisa. Nah, ketika darah Tuhan menetes ke tutup ini disebut di bawahnya malaikat ini disebut tutup pendamaian. Ketika darah itu menetes ke sini, Tuhan mengatakan sudah selesai. Peristiwa darahnya Tuhan Yesus itu netes ke tutup pendamaian itu, dia berkata sudah finish. Jadi kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh menggerutu, tidak boleh merasa kekurangan, tidak boleh merasa miskin, tidak boleh merasa gagal, tidak boleh merasa nggak bisa, tidak boleh merasa aku tidak diberkati Tuhan, tidak boleh merasa aku tidak dipakai Tuhan, tidak boleh merasa aku tidak berguna, tidak boleh seperti itu. Karena Tuhan ngomong sudah selesai. Kegagalanmu aku ambil. Penderitaanmu aku ambil. Kesusahanmu aku ambil.
Tuhan ngomong, pencobaan yang kita alami belum sampai meneteskan darah. Tuhan sudah meneteskan darah. Kalau kita lihat The Passion, kita bisa nangis. Setiap cambuk itu ada tulang-tulang manusia yang disebut itu nancep, ditarik, itu robek. Dagingnya, uratnya, kulitnya robek. Itu yang dialami oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, nah ini. Nah. Pada waktu peristiwa dia ngomong sudah selesai, kemudian dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Bukan diambil loh. Bapa sendiri tidak berhak mengambil nyawa Sang Kudus, Sang Putra ini. Tapi Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Sang Bapa. Ketika itulah, yuk kembali tadi, bukan naik, turun terus. Ya. Ketika Tuhan menyerahkan nyawanya, ya, kuserahkan nyawaku kepadamu Bapa. Seperti yang tadi kita tonton, tirai itu robek dari atas ke bawah. Bukan hanya tirainya, tapi skema tabernakel itu terbelah jadi dua. Nah, perjanjian itu sudah dibangun dengan bangunan. Itu terbelah jadi dua. Baik Tuhan itu ke kiri dan ke kanan. Bapak Ibu, sejak itulah bangsa Israel belum berani membangunnya. Tapi sekarang sedang dibangun. Sejak tabut Tuhan ditemukan, mereka membangun dengan sangat hati-hati. Karena tabut itu sampai sekarang memang kasat jasmani, tapi di sanalah kehadiran Tuhan buat umat Israel. Kita ini umat yang dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar. Kita ini umat yang menerima anugerah. Anugerah yang 2 kali lipat. Bapak Ibu, di hadapan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Masing-masing sebelum saya meminta di atas mimbar ini demi nama Tuhan Yesus. Jangan pernah mau mengeluh lagi. Jangan menggerutu lagi. Jangan mengecilkan diri sendiri. Jangan ngomong-ngomongin orang lain. Jangan jadi penggosip. Jangan membuat kata-kata yang dipelintir. Nah, saya ingin kita semua diberkatin. Pakailah kita, hati kita penuh dengan ucapan syukur. Penuh dengan sukacita. Katakan, aku dipakai Tuhan. Aku sang pemenang. Aku sang juara. Aku sangat berarti. Aku dibutuhkan banyak orang. Aku harus jadi berkat. Aku bisa jadi berkat. Katakan itu semuanya. Semua yang mulia. Yang sedap didengar. Yang patut disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Ya. Karena kalau Bapak Ibu, ya, karena saya baca ini panjang. Nanti tolong Bapak Ibu ya, baca Ibrani pasal yang ke-9 di rumah. Ya, nanti di FB kita diskusikan ini, kita sharingkan ini. Ibrani pasal yang ke-9. Ayo, ya turun dulu. Lagi. Naik deh, naik. Maaf. Naik lagi. Op. Oke. Sekarang yuk kita baca Mazmur. Matius 27 ayat 50 dan 51. Yuk. Ibu Ana bacakan. Lalu sambil berteriak lagi dengan suara nyaring, Yesus pun menyerahkan rohnya. Dan lihatlah tabir di bait suci terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah, dan bumi terguncang dan bukit-bukit batu terbelah. Ketika Tuhan membayar dosa kita, bukan 1 kali lipat loh.
Ingat ini baik-baik. Tuhan bayar dosa kita. Masa lalu kita yang kelam. Setiap kita punya masa lalu yang kelam. Tuhan bayarnya berapa kali? Double portion. Maka itu setiap berkat yang menjadi hak kita, kesehatannya menjadi hak kita, sukacita yang menjadi hak kita, keharmonisan menjadi hak kita, kebahagiaan menjadi hak kita, keuntungan menjadi hak kita, ya. Kerukunan menjadi hak kita yang sudah dirampok, diambil oleh setan. Jangan didiemin. Ambil kembali. Itu hak kita, itu punya kita. Bukan punya setan. Bapak Ibu. Bukan punyanya setan. Tapi punya kita. Maka itu tadi saya katakan. Tuhan memberikan kita sebelah kanan loh. Pelita itu sebelah kanan di sini. 7 kemampuan. Untuk kita bisa bertanggung jawab berdiri di atas kaki sendiri. Kemudian Tuhan tambahkan apa? 2 lagi. 2 kali lipat. Luar biasa enggak? Sangat paham lah kalau kita orang keturunan ya. Kita paling suka dengan angka 9. Karena angka 10 itu miliknya Tuhan. Maksimal sudah Tuhan berikan kepada kita angkanya 9. 10 itu miliknya Tuhan. Diangkat kita begitu tingginya. Sampai 9 loh Bapak Ibu. Enggak 7 loh. 7 itu hanya diberikan oleh kamu awam loh. Orang awam. Tapi ketika kita mau menjadi imamat raja nih. Mau jadi imam. Mau jadi nabi. Mau jadi rasul. Tuhan berikan 9. Usus kita 12 hari. Nah, jangan mau dikasih sakit penyakit. Jangan mau sakit. Ini 6 loh masing-masing loh. Tadi roti itu tersusun 6. Tuhan berikan kita kesehatan. 6 itu angka siapa Bapak Ibu? Angka kita manusia. Orang yang tidak kenal Tuhan meyakini angka mereka 6. Tapi orang yang kenal Tuhan menjadi muridnya Yesus Kristus, angka kita 12. Bu. 12 Bu. 6 tambah 6, 12 Bu. Itu murid. Tuhan ingin kita jadi murid. Ya. Next. Ayo. Next lagi. Next. Nah, ya. Di sini akses ke tata. Wah, kabar yang luar biasa Bapak Ibu. Ya. Di dalam Kristus sekarang kita setiap orang percaya memiliki akses bebas ke tata anugerah Elohim melalui salib Yesus Kristus. Ya. Apa itu? Karena itu marilah kita dengan penuh keberanian mengambil tata ke anugerah supaya kita memperoleh kemurahan mendapatkan anugerah untuk menerima pertolongan pada waktunya. Ya. Nah, Ibrani 4 ayat 16. Nah, memperoleh kemurahan, memperoleh anugerah, memperoleh pertolongan, memperoleh berkat, memperoleh damai sejahtera, sukacita, berkat, kesehatan, keuntungan, kerukunan, apalagi mujizat, keajaiban. Itu Tuhan berikan sama kita. Mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa yang ada pada tangan Bapak Ibu? Yang hamba Tuhan, ayo kita jadi hamba Tuhan. Yang Tuhan berikan anugerah untuk kuliner, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang maka kerjakan dengan sungguh-sungguh. Apapun pekerjaan kita. Lakukan dengan sungguh-sungguh.
lakukan itu buat siapa? Buat Tuhan. Pasti setiap kita diberkatin. Berkatnya bukan 1 kali lipat. Double portion. Bapak Ibu. Karena tidak ada penghalang lagi. Sudah dibelah dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas loh. Kabar yang harus Bapak Ibu tangkap. Saya minta semua fokus. Manusia tidak pernah dikutuk. Ya. Manusia tidak pernah dikutuk. Ciptaannya tidak pernah dikutuk. Yang dikutuk siapa Bapak Ibu? Bukan. Tanah bumi. Tapi banyak orang percaya mengatakan, aku nggak bisa. Aku minder. Aku tak sembunyi aja. Tuhan nangis. Tuhan sedih. Bapak Ibu. Katakan bersama dengan saya. Saya lebih daripada pemenang. Bangkit berdiri. Saya minta semua bangkit berdiri. Angkat tangan kanannya. Semua angkat tangan kanannya. Tanganku ini penuh urapan Tuhan. Sekarang ke kepalanya masing-masing. Aku diberkatin. Aku sukses. Aku berhasil. Aku sehat. Aku beruntung. Aku bahagia. Aku sukacita. Aku sorak-sorai. Karena Tuhanku lebih daripada pemenang. Tuhan memberikan aku kemenangan. Aku orang yang sangat berguna. Aku orang yang sangat diberkatin. Aku menjadi berkat untuk sesamaku. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Amin. 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 Iya. Next. Ya, nah. Elohim tidak lagi berdiam di bait suci yang dibuat oleh tangan manusia, tetapi berdiam di dalam kita masing-masing. Ya, nah. 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah Elohim dan rumah Elohim berdiam di dalam kamu dan Elohim berdiam di dalam kamu. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Iya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait rumah Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan rohmu adalah milik Elohim. Bapak Ibu. Ya. Di tengah-tengah kita, Om Andres pernah bertanya sama saya, Pak, betul enggak? Kalau kita ibadah itu jangan membawa masalah. Betul. Jadi kalau punya masalah, tinggal di jalan, tinggal di rumah. Bapak Ibu dari rumah di perjalanan, buang itu semua masalah. Buang itu semua sampah. Buang. Ya, nah. Karena tadi jelaskan tadi, pembakaran, ya, tempat pembakaran sama kolam pembasuhan itu dilakukan di luar tabernakel, di halaman. Maka itu buang itu ketika kita masuk tabernakel, ketika kita masuk rumah Tuhan, yang ada aku sukacita, aku damai sejahtera, aku diberkati Tuhan, aku dikuatkan firman Tuhan, aku bernyanyi
bersorak-sorai dengan seimanku, dengan sukacita. Nah, hari ini lebih luar biasa lagi Om Marcel mimpin kita tadi semua. Oh iya, kita sampai bisa bersorak-sorai kan gitu, bersukacita. Iya, mantap. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, saya cinta dengan ayat ini. Kita tutup. Yuk, next. Ya. Saya ngajak kita baca. Pakai berdiri. Mazmur, tolong tampilkan Mazmur 133. Siapa? Jackson. Ya. Mazmur 133. Kita baca sama-sama. Bangkit berdiri, semua bangkit berdiri. Saya cinta dengan ayat ini. Gitu. Saya suka banget dengan ayat ini. Mazmur 133. Iya, Mazmur 133. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dua. Ayo, 2. Tiga. Amin. Pertama, rukun dengan dirinya, kemudian rukun dengan pasangannya, rukun dengan anaknya, kemudian rukun dengan sesamanya, maka berkat kita tidak akan pernah berhenti. Amin. Yuk. Tim PAW. Musik aja, saya minta semuanya. Jangan kemana-mana dulu. Ayo, saya minta semua jangan kemana-mana dulu. Kita masuk perjamuan yang kudus. Karena hari ini menentukan masa depan kita semua masing-masing. Buat perjanjian dengan Tuhan, bukan dengan saya. Karena tubuh dan darah Tuhan. Saya percaya kita semua pasti mau membuat perjanjian dengan Tuhan. Karena setiap kita mau diberkati Tuhan luar biasa. Kau menderita ganti aku. Terima kasih Tuhan. Dengan darahmu, Tubuh dan darahmu memberkati Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Kini kami hidup menyenangkan Engkau Tuhan. Telah kulihat Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak. kasih-Mu. Damai sejahtera sukacita. Kau menderita ganti Kau buka aku. pintu-pintu berkat, pintu-pintu kesuksesan, pintu-pintu keuntungan, pintu-pintu Dengan kemuliaan. darahmu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk
menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Hari ini bukan perjamuan setiap bulan. Bapak Ibu mendapatkan perjamuan Paskah itu hanya 1 tahun sekali. Ini spesial. Maka itu tadi saya minta, ambil komitmen untuk menjadi penyembah-penyembah. Karena di mimbar ini saya mau berdoa buat semuanya untuk menerima berkat Taman Eden. Berkat Taman Eden itu tidak bersusah payah, tapi harus kerja fokus. Tapi bukan dengan susah payah. Karena susah payah diusir dari Tuhan, diusir oleh Tuhan dari Taman Eden. Saya mau mengajak kita masuk kembali kepada Taman Eden. Ini bukan perjamuan kudus yang biasa. Ambil komitmen masing-masing menjadi penyembah-penyembahnya. Senangkan Tuhan. Tadi pujian hari ini bukan sebuah kebetulan. Tadi Om Marcel mengatakan, suka-sukamu Tuhan. Kalau itu bukan sekedar nyanyian, tapi mari itu menjadi ungkapan hati kita yang paling dalam. Kita benar-benar menyenangkan Tuhan, mencintai Tuhan. Karena berkat Taman Eden itu luar biasa, Bapak Ibu. Sampai 7 turunan tidak berhenti. Tetapi Tuhan tidak menjadikan kita orang yang kaya raya, enggak. Makin hari makin kaya, iya. Seperti Abraham. Kian lama kian kaya. Bukan kaya raya. Beda ya filosofinya di dalam Tuhan. Berkat Bapak Abraham dan orang dunia berbeda, Bapak Ibu. Ambil waktu masing-masing. Seberapa kita mau menyenangkan Tuhan. Hanya hati kita masing-masing yang tahu dengan Tuhan. Ambil komitmen itu. Saya berikan waktu 3-4 menit.
Bapak Ibu siap menerima mujizat mulai saat ini. Mulai saat ini. Bukan besok, bukan. Mulai saat ini menerima mujizat 2 kali lipat. Bapak Ibu siap? Bapak Ibu siap? Angkat tubuh Tuhan. Hari ini Tuhan, kami bersatu dengan tubuhmu yang lebih daripada pemenang. Kami bersatu dengan tubuhmu yang sudah Engkau membawa kami ke dalam Taman Eden kembali Tuhan. Kami mau menerima berkat rohani, jiwani, jasmani, finansial kami Tuhan. Kami mau masuk kembali kepada Taman Eden Tuhan. Bukankah tubuh yang dipecah-pecahkan ini adalah bersekutu dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Yesus. Sebelum minum darah Tuhan, mari kita menerima roh kesatuan. Kita bersatu untuk kemuliaan Tuhan di gereja ini. Mari kita semua tutup telinga terhadap gosip, terhadap perkataan-perkataan yang tidak membangun, terhadap perkataan-perkataan yang menjatuhkan, terhadap keluhan. Terhadap permusuhan, terhadap membangkitkan emosi yang tidak berguna. Kita tutup terhadap semua itu. Mari kita semua buka telinga kita terhadap berkat, terhadap sukacita, terhadap damai sejahtera, terhadap kerukunan, kesatuan. Terhadap yang saling memberkati, terhadap yang saling membangun, terhadap yang saling mendoakan, terhadap yang saling menguatkan. Sekarang angkat darah Tuhan. Setiap kita menerima perjanjian baru, setiap kita menerima SK yang baru. Karena setiap kita begitu kita minum darah Tuhan, yakinin kita masuk kembali ke Taman Eden. Kita menikmati berkat-berkat Taman Eden. Bukan kacauan ucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Minum dalam nama Yesus. Kita tidak perlu sedih lagi. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku.
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Rangkaian ibadah kami dari memuji menyembah, melihat akan film, mendengarkan firman Tuhan, menerima perjamuan yang adsa yang kudus. Kami bahagia Tuhan. Kami menerima mukjizat, kami menerima firman-Mu, sehingga kami pulang dari tempat ini. Kami menjadi umat yang lebih pemenang, sehingga kami mau maju dan fokus bersama Engkau. Inilah bagian kami untuk menjalankan kehidupan kami. 2000 tahun yang lalu, Engkau juga sudah mati untuk kami, menebus kami, memberikan kemenangan, sukacita pada kesempatan hari ini yang kami rayakan Paskah ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita diberkati oleh firman Tuhan, silakan duduk. Nanti Pak Bun, habis ini kita bersorak-sorai lagi. Dari bagian ibadah kita akan mendengarkan pengumuman, amin. Jangan kita lewatkan pengumuman walaupun ini hari Jumat ibadah, tetapi kita harus mendengarkan pengumuman setiap pertemuan ibadah kita. Silakan multimedia untuk menampilkan pengumuman. Ya baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang ibadah di tempat ini, di ruangan ini, yang ibadah online, saya sapa shalom, kita diberkati. Yang online juga diberkati melalui pujian kami, penyembahan kami, bahkan firman Tuhan, amin. Dan perjamuan asa yang kudus. Haleluya. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir, mungkin tidak ada ya di gereja kita, Yes Church Bogor KFG. Slogan dan sambutan kita adalah bukan pendatang, kita semua adalah keluarga kerajaan Elohim. Biar hari demi hari kita doakan, mungkin di kiri kanan kita, depan belakang ada bangku yang kosong, kita urapi seperti tadi firman Tuhan ya kan, tangan kanan kita berguna. Amin. Selanjutnya jadwal kegiatan kita pra-ibadah Minggu jam 8.30 sampai selesai 8.45. Ibadah umum setiap hari Minggunya jam 9 pagi. Karena ini adalah hari ibadah Paskah, kita mulai tadi jam 10. Family Blessing kita sudah adakan untuk online. Setiap hari Rabunya mungkin dirubah jamnya jam 7 malam. Dan doa pelayan untuk Sabtu kedua dan keempat di tempat ini. Next, informasi bagi kita semua, baik yang ibadah online, apapun yang kita butuhkan mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan bisa menghubungi Gembala kita Pastor Edi Tantono. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada lagi pengumumannya, informasi kalau kita ingin menabur, memberikan perpuluhan, persembahan, ada rekening gereja atas nama Gereja YAS Bogor KFG. Betul ya Bu ya, atas nama Gereja YAS Bogor KFG. Ingat baik-baik, kalau perlu tulis di tangan tuh nomor rekeningnya. Ada rekening perpuluhan BCA 42704010427, rekening persembahan BCA 42704100435 atas nama, sekali lagi, Gereja YAS Bogor KFG. Selanjutnya, oke, saya menambahkan bahwa hari Minggu nanti kita ibadah mulai jam 9 kembali ya, bukan jam 10. Hari Minggu depan kita 2 hari lagi kita mulai jam 9, kita akan dilayani oleh Pastor Ana Wahyuni yang akan memberkati kita dalam ibadah raya hari Minggu yang kelima. Siapkan hati kita dan kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, siapkan
persembahan kita dengan penuh ucapan syukur. Siapkan hati kita untuk memberi dengan kerelaan hati. Kita mau siapkan persembahan kita. Hari ini hari Jumat kita memberikan persembahan 1 kali saja ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, di tempat ini, di gereja ini, kami merasa sukacita, kami sudah beribadah dari awal pertengahan hingga pada saat ini kami ingin memberikan persembahan dari hati kami, dari kantong kami untuk hanya hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah persembahan ini Tuhan Yesus Kau sucikan supaya untuk hormat kemuliaan Elohim. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Ya, silakan memberikan persembahan. Ada kotak di sebelah kiri saya. Nyanyi glory, glory. Silakan saya udah makin berdiri. Kita datang penuh sukacita, pulang juga harus penuh sukacita. Amin. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, Mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan kita akan merasa bahagia. kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, Mari rayakan dan nyanyi. mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Kita akan menerima berkat melalui gembala kita. Amin. Kekasih Tuhan, berikanlah berkat 2 kali lipat, bahkan berlipat-lipat kali ganda. Berkat Bapa Surgawi memberkati kita dengan sukacita dan sorak-sorai. Karena Tuhan Yesus menjadikan kita kuat menerima berkat yang berkelimpahan. Dan Roh Kudus yang menuntun kita untuk menuju pintu-pintu berkat. Maka daripada itu kekasih kami, ambil dan raihnya berkat itu. Dalam nama Yesus diberkati kita semuanya. Yang diberkati katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, selamat bersukacita bersama rekan-rekan keluarga kita. Yang ibadah online juga saya sapa selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.